Hari ini saya ingin menjelaskan jumlah ismiyah pola pertama ya. Minggu lalu kan kita menjelaskan berbagai macam pola jumlah ismiyah dan jumlah ketiga. Anda sudah tahu gambaran umum seperti apa. Kemudian dari situ kita kaji satu demi satu polanya. Jadi mulai dari jumlah ismiyah yang berpola isim plus isim. Nah ini untuk hari ini ya, nanti di tengah 9 itu saya ada rapat, mimpin rapat sebentar ya, saya keluar sebentar, nanti saya masuk lagi ya. Jadi jangan keluar dari Zoom. Ya nanti kawan Anda yang dari pesantren siapa nanti yang bisa diskusi membantu mahasiswanya untuk memahami ini ya, konsep ini. Contohnya. Nanti saya kembali lagi, saya setengah 8 saya ada rapat dengan mahasiswa S2 untuk kuliah umum sebentar, mungkin jangan paling lama, mungkin tadi berapa menit ya, akan sebut. Ntar saya masuk lagi ke Zoom kalian. Baik, saya akan mulai ya berkenaan dengan masalah jumlah ismiyah ini, ya jumlah ismiyah dengan pola isim per isim. Jadi isim yang pertama itu dinamakan nanti istilahnya mubtada ya. Kemudian isim yang kedua itu khobar. Seperti misalnya di waktu minggu lalu kita bicara di sini yang jadi tanda satu-satu nih. Nah ini ya. Jadi satu-satu. Jadi satu itu mubtada, dan nanti dengan pola-pola apa mungkinnya ya. Yang satu di sini satu, kemudian dua, kemudian yang satu Anda sudah ya sudah. Nah, sini nanti isim yang pertama itu artinya mubtada. Jadi kita memakai istilah mubtada, kemudian kita memakai istilah khobar. Jadi isim pertama kedudukan sebagai mubtada, isim yang kedua kedudukan sebagai khobar. Itu maksudnya. Nah, karena mubtada dan khobar ini dari isim, di dalam isim ini ada beberapa unsur yang Anda perhatikan. Dan unsur ini nanti konsep bagaimana cara membuat jumlah isimnya yang terdiri mubtada khobar tapi bentuknya dari isim plus isim. Itu nanti yang harus kita pahami, yang Anda harus pahami ya. Yang Anda berusaha untuk menanam konsep ini, konsep bahasa Arab, struktur Arabnya. Jangan sampai yang teringat itu struktur Indonesia. Struktur ini ditinggalkan aja struktur Indonesia. Ya, di sini ada di dalam isim itu ada yang dikenal dengan ma'rifah nakirah. Artinya isim itu ada ma'rifah, isim itu juga ada nakirah ya. Begitu juga yang khobar sama ya, unsur sama. Kemudian di dalam isim itu juga ada yang namanya mudzakkar dan muannas. Ya, ada mudzakkar dan ada muannas. Ini tidak ada konsep di dalam bahasa Indonesia, tidak ada. Di bahasa Arab dan bahasa lain tidak ada ya. Jadi ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Kemudian unsur yang ketiga itu berkaitan dengan masalah mufrad musanna jama'. Artinya isim itu ada mufrad, ada untuk dua untuk dua orang, ada yang untuk dua orang atau dua benda, atau tiga ke atas lebih. Itu jadat yang jadi bentuknya itu berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, yang keempat, unsur keempat itu marfu, mansub, majrur. Ini adalah unsur yang berkaitan dengan masalah harokat bacaan di akhir kata, di akhir huruf. Jadi hurufnya seperti misalnya mubtada itu di hamzahnya, gitu kan? Jadi marfu itu nanti kan bacaan marfu itu dhamma, mansub itu fathah, majrur itu kasrah. Jadi empat unsur ini ada di isim yang kedudukan sebagai mubtada, empat unsur ini juga ada di isim yang kedudukan sebagai khobar. Nah sekarang kita lihat, tapi sebelum kita bahas bagaimana cara merangkai mubtada dan khobar dengan melihat empat unsur ini. Ya, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu masing-masing ini dulu ya, masing-masing unsur ini. Jadi ma'rifah dengan nakirah. Ya ma'rifah itu bentuknya kita kenal dengan pakai alif lam ya. Atau yang disebut dengan ma'rifah itu yang kamu pahami misalnya yang disebut dengan ma'rifah itu mungkin di sini misalnya ya isim isyarah misalnya ya. Isim isyarah bikinnya. Jadi isim isyarah itu ma'rifah ya. Jadi hadza dzalika itu dia ma'rifah. Kemudian juga domir. Ya, domir itu juga seperti misalnya Anda bikinnya ya. Anta atau anti itu juga ma'rifah ya. Artinya ma'rifat. Itu ma'rifah. Kemudian isim-isim lain selain isyarah dan domir itu tanda ma'rifahnya ada alif lam. Jadi ada alif lamnya. Ini alif lamnya. Ya, ada pakai alif lam. Itu ma'rifah. Sementara kalau nakirah itu yang dibaca dengan tanwin. Ya, dibaca dengan tanwin. Jadi ma'rifah nakirah seperti itu ya.
Jadi kita lihat tandanya ya, tanda pakai alif lam. Kemudian kalau nakirah itu tandanya tanwin. Kemudian yang termasuk makrifat juga ya isim syarat dengan domir sekalipun tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya atau anta juga tidak karena dia sudah memang demikian mabni tetap nggak berubah ya hada gitu ya. Anak, tapi nanti di sini at-thalibu nanti di sini pakai alif lam dan tidak pakai alif lam. Jadi pakai alif lam itu makrifah, yang tidak pakai alif lam itu nakirah. Kemudian mudzakkar muannas. Jadi isim itu ada mudzakkar, ada muannas. Tanda yang paling dominan yang populer untuk menentukan apakah isim ini mudzakkar atau muannas, yang pertama adalah tak marbutah ya. Tak marbutah. Jadi tak marbutah itu menunjukkan muannas ya. Misalnya syajarun. Syajarun itu tidak ada tak marbutahnya, berarti syajarun itu mudzakkar. Ketika Anda buat syajaratun, yaitu berarti muannas. Jadi isim itu seperti itu. Jadi tidak ada tak marbutah mudzakkar, kemudian yang ada tak marbutah muannas. Kalau syajarun dengan syajaratun itu bisa dibuat mudzakkar dan juga bisa dibuat muannas ya. Tapi banyak juga isim dalam bahasa Arab yang pada dasarnya itu sudah mudzakkar. Seperti misalnya faslun. Ya, faslun, babun misalnya. Ya, faslun itu tidak ada, dia mudzakkar. Tidak bisa kita buat faslun itu bentuknya muannas tidak bisa. Begitu juga babun. Ya, babun itu udah bentuknya mudzakkar. Tidak bisa kita buat dalam bentuk muannas babatun misalnya tidak bisa. Memang pada dasarnya dia sudah kita lihat karena tidak ada tak marbutahnya. Kemudian misalnya madrasatun. Madrasatun itu pada dasarnya memang sudah pakai tak marbutah muannas. Tidak bisa dibuat mudzakkar, madrasun misalnya nggak bisa. Ya, dia pasti madrasatun. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ada yang bisa dibikin muannas dan mudzakkar, ada yang memang pada dasarnya sudah mudzakkar, pada dasar sudah muannas. Kemudian yang mudzakkar dan muannas juga itu bisa dilihat dari isim yang berpasangan. Seperti misalnya anggota tubuh kita nih, ya. Anggota tubuh kita itu yang berpasangan seperti misalnya yadun, tangan kanan kiri, rijlun, gitu kan. Nah, yang berpasangan seperti itu nanti muannas ya. Yadun misalnya. Yadun itu muannas. Rijlun kaki itu muannas. Udunun juga muannas. Ainun juga muannas. Nah, anpun satu ya. Anpun mudzakkar. Pamun mudzakkar, anpun mudzakkar. Jadi anpun itu jangan dilihat bolongannya ada dua ya. Jangan lubangnya dua, tidak. Anpun itu dibilang satu. Ya, dia mudzakkar. Dia bukan berpasangan anpun, ya. Jadi yang berpasangan itu adalah udhun, telinga kita berpasangan, mata kita pasangan, tangan itu. Nah, itu muannas, ya. Jatuhnya muannas bukan mudzakkar. Kemudian juga yang terakhir untuk melihat mudzakarnya itu kita melihat bagaimana orang Arab menggunakan kata itu, kosakata itu dalam bentuk mudzakarkah atau dalam bentuk muannaskah gitu. Jadi kalau mereka biasa menggunakan kosakata tersebut pakai mudzakkar, ya kita gunakan dalam mudzakkar gitu. Kalau digunakan dalam muannas ya kita pakai juga dalam bentuk muannas. Ya. Apalagi kalau kosakata itu ada di dalam Al-Qur'an gitu kan. Ada dalam Al-Qur'an seperti misalnya kata syamsun, kata qamarun. Nah, kata syamsun dengan qamar mana yang mudzakkar, mana yang muannas? Surya Saputra. Syamsun itu mudzakkar muannas. Syamsun itu mudzakkar muannas. Syamsun mudzakkar, Ustaz. Ya kan? Dari mana Anda tahu mudzakkar? Karena tidak ada ta marbutahnya. Nah, tadi yang saya katakan tadi. Ya, tidak semua yang pakai tak marbutah itu kan muannas. Tadi kan ada tiga-nya. Ya. Yang pertama itu kita lihat bagaimana orang Arab yang menggunakan kosakata tersebut dalam bentuk muannaskah, dalam bentuk mudzakkar. Kita lihat orang Arab atau kita lihat Al-Qur'an. Kita lihat Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ada menggunakan kata syamsun. Dan dilihat ayatnya, ya, ayat yang berbicara misalnya Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhannya, dia pertama kan lihat qamar. Qamaron bazighon. Ada qamaron bazighon, kata bazighon. Nah, kata bazighon itu menunjukkan bahwa qamar itu mudzakkar dipakai. Syamsan bazighotan. Nah, lihat syamsan bazighotan. Bazighotan diberi kata sifat bazighotan, ada tak marbutahnya. Berarti syamsun itu muannas dipakai gitu. Jadi syamsun itu muannas, qamar itu mudzakkar. Makanya fi'il gitu, falam ma'afala. Qamaron bazighon falam ma'afala. Nah, gitu kan, falam ma'afala. Sementara kalau syamsan bazighotan falam ma'afalat.
Nah, afalat ada tak taknis. Nah, itu menunjukkan kata qamar itu dia mudzakkar, sementara kalau syamsun itu muannas. Jadi kita lihat bagaimana orang Arab menggunakan kosakata tersebut dalam mudzakkar atau muannas. Dan ini kita ketahui dengan banyak membaca ya. Jadi kalau Anda baca Quran, itu Anda paham itu. Anda sambil melihat, menganalisis kosakata yang digunakan Al-Quran, nanti Anda tahu di situ. Sebab itu tidak ada dalam kamus. Kamus itu tidak memberikan penjelasan apakah kata ini mudzakkar atau muannas gitu. Ya, tidak ada petunjuk itu. Ya, tapi lihat. Nah, kemudian juga tadi tidak semua isim yang tidak ada tak marbutohnya, ya, itu dibilang mudzakkar, tidak. Bahkan yang ada tak marbutoh itu mudzakkar. Contohnya misalnya Hamzah. Hamzah, Hindun. Hamzah mudzakkar muannas? Mudzakkar. Kenapa? Karena Hamzah nama laki-laki. Gitu. Hindun tidak ada tak marbutohnya. Zainab tidak ada marbutoh. Ya, dia mudzakkar muannas. Muannas. Kenapa muannas? Karena nama perempuan. Gitu ya. Jadi tidak semua yang pakai tak marbutoh itu muannas, atau yang tidak pakai tak marbutoh mudzakkar. Tapi ada juga kebalikan, karena dia nama orang, atau juga memang sudah jelas ada tak marbutoh. Iya, pakai tak marbutoh, tanda umumnya pakai tak marbutoh muannas betul. Tapi kita lihat juga ya, seperti kayak Syamsun, Qamarun, Ardun misalnya. Ardun pakai tidak ada pakai tak marbutoh, tapi mudzakkar muannas. Kita lihat orang Arab menggunakan, atau Al-Qur'an lah, patokannya Al-Qur'an misalnya. Di Al-Quran ada ardullah wasi'atun. Ardullah wasi'atun. Jadi wasi'atun. Oh, berarti kata ardun itu digunakan dalam bentuk mu'annas. Nah, gitu. Jadi kita lihat seperti itu ya. Itu dengan banyak membaca, nanti Anda akan mengetahui, oh ini mudzakkar mu'annas. Kemudian unsur yang ketiga, mufrad, musanna, jamak. Ya, mufrad itu tunggal, musanna itu dua, untuk dua orang atau dua benda. Jamak tiga ke atas, ya. Jadi setiap isim itu nanti dia ada bentuk-bentuknya, ya. Nanti bentuknya ketika lihat contoh ya, dengan contoh akan tahu. Kemudian yang terakhir ini yang berkaitan dengan masalah bacaan harokat akhir di huruf akhir, ya. Harokat pada huruf terakhir. Apakah dibaca marfu? Itu nanti marfu itu dibaca dhammah, nanti kayak mubtadaun, gitu kan? Mansub itu dibaca mubtadaan, fathah atau fathatain. Majrur itu majrur kasroh mubtadain, gitu kan? Jadi ismun, isman, ismin. Jadi kalau Anda baca ismun itu berarti marfu. Kalau Anda baca isman itu berarti mansub. Kalau baca ismin itu berarti majrur. Jadi tanda-tanda seperti itu. Nanti kita lihat ada tanda-tandanya. Nah, inilah 4 unsur yang ada pada mubtada dan khabar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana membentuk jumlah ismiyah yang polanya isim plus isim, ya. Yang kedudukannya sebagai mubtada dan khabar, kita lihat dari 4 unsur ini. Dari 4 unsur, sekarang kita lihat mubtada dulu. Ya. Ini ada yang wajib terpenuhi. Maksudnya wajib terpenuhi itu kalau Anda tidak memenuhinya, bukan dalam konteks fikih ya, berdosa, tidak. Artinya kalau Anda tidak memenuhi kewajiban itu, berarti jumlah Anda salah gitu. Ya, yang pertama yang wajib terpenuhi adalah dia harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Ini saya tutup. Tidak boleh nakirah, harus ma'rifah. Jadi ada mubtada ma'rifah. Jadi kalau Anda tidak membuat ya mubtadanya dalam bentuk ma'rifah, jumlah Anda salah. Itu maksudnya. Jadi wajib, hukumnya wajib. Jadi wajib di sini bukan dalam konteks fikih, tapi dalam konteks salah jumlah Anda. Gitu kan? Kemudian yang wajib terpenuhi itu juga ini marfu. Anda tidak boleh membaca mansub dan majrur. Ini saya tutup. Wajib marfu. Artinya apa? Ketika Anda baca di sini at-tolibu. Di sini hada dengan anta kan nggak kelihatan ya, karena ini udah mabni. Tapi ketika ada tolibu, tolibu. Jadi ma'rifah wajib, kemudian u-nya marfu at-tolibu. Ya. Jadi ini gitu ya. Ini yang Anda harus pastikannya. Nah, at-tolibunya. Ya, jadi ma'rifah ini yang wajib terpenuhi, yang kamu harus nggak boleh lupa. Ya, tidak boleh lupa. Kemudian kalau di khobar, ya isim yang kedudukan sebagai khobar, ada juga yang wajib. Yang wajibnya juga ini marfu. Tidak boleh mansub dan majrur. Harus marfu. Harus marfu. Nah ini seperti misalnya
Sini menikahnya seperti demikian di sini jalisun. Ya, kata jalisun, sun, marfu. Nggak boleh san, nggak boleh sin. Sun, ya tanwin. Ya, ya itu penyikannya. Nah, kemudian bagaimana yang ma'rifah dan nakirah yang kedua sebagai khobar? Anda boleh. Jadi rangkaiannya Anda boleh ma'rifah dengan ma'rifah gitu. Jadi jumlah ismiyah mubtada khobar itu terdiri ma'rifah dengan ma'rifah. Contohnya seperti misalnya ini misalnya. Ada Anda pakai misalnya Ahmad. Ada Ahmad. Ya, sini juga dibaca Ahmadu karena marfu. Ya, enggak boleh tanbih. Ada Ahmad. Hadza ma'rifah, Ahmad ma'rifah. Ya, itu maksudnya. Ya, itu artinya mubtada Anda pakai ma'rifah dengan ma'rifah. Atau di sini misalnya anti, gitu kan? Anti Zainab. Nah. Anti Zainab. Nah, anti ini ma'rifah, Zainab juga ma'rifah. Itu maksudnya konsepnya Anda membuat jumlah mubtada dan khobar ma'rifah dengan ma'rifah. Artinya kalau sudah ma'rifah dengan ma'rifah, betul. Jumlah Anda sudah betul. Ya, jumlah ini sudah hadza ini ma'rifah, kan anti Zainab ini sudah kalimat Anda sudah sempurna. Ya, sudah betul. Kemudian Anda boleh juga merangkai mubtada khobar itu dari ma'rifah dengan nakirah. Ma'rifah dengan nakirah. Ma'rifah dengan nakirah itu seperti ini. At-thalibu jalisun. Ya, nakirah itu kan tanwin. Dibaca dengan tanwin. Nah, di sini kemudian sinnya itu dibaca marfu. Makanya domatain. Ya, dibaca dengan domtekan jalisun. At-thalibu jalisun. Atau yang muannasnya, ya, at-thalibu jalisun. Nah, itu yang wajib ya. Jadi Anda boleh merangkai ma'rifah dengan ma'rifah atau ma'rifah dengan nakirah. Nah, sekarang bagaimana nih yang kedua ini, unsur mudzakkar dan unsur mudzakkar muannats dan mufrad musanna jama'. Nah, dua unsur ini adalah dua unsur yang mutabaqah. Mutabaqah itu arti persesuaian, harus sesuai. Maksudnya apa sesuai? Sesuai antara mubtada dan khabar. Maksud sesuai mubtada khabar apa? Begini, kalau mubtada'nya mudzakkar, khobarnya harus disesuaikan dengan mudzakkar juga, gitu maksudnya. Gitu ya. Kalau mubtada'nya muannas, khobarnya juga harus muannas. Jadi harus penuhi. Dan salah kalau Anda tidak. Kalau Anda rangkaiannya adalah mubtada' mudzakkar, kemudian khobarnya Anda bikin muannas, berarti jumlah Anda salah. Kenapa? Karena tidak sesuai. Tidak ada persesuaian antara mubtada' dan khobar. Jadi harus sesuai. Ya, mudzakkar, muannas, muannas. Seperti misalnya di sini, at-thalibu jalisun. At-thalibu ini mudzakkar. Jalisun mudzakkar. Ya, jadi arti sudah sesuai kan? Begitu juga at-thalibatu muannas, jalisatun juga muannas. Berarti sesuai sama-sama muannas. Ya, sama-sama muannas. Nah, kemudian bukan ini aja yang harus terpenuhi mutabaqah, yang harus terpenuhi, tapi unsur yang ketiga juga, unsur mufrad musanna jama' ini juga harus sesuai. Ya, antara ini juga harus sesuai. Ya, artinya apa maksudnya? Kalau mubtada'nya dari bentuk mufrad, khobarnya juga dari bentuk mufrad gitu loh. Kalau mubtada'nya musanna, khobarnya juga dari musanna. Kalau mubtada'nya jama', khobarnya juga dari jama'. Nggak boleh mufrad dengan musanna, salah. Musanna dengan mufrad juga salah. Jama' dengan mufrad juga salah. Ya, musanna dengan jama' salah. Jadi harus sesuai itu. Jadi kesesuaian mubtada khobar ini dari dua unsur ya, nggak boleh salah satu. Dua-duanya harus terpenuhi. Dua-duanya harus terpenuhi, ya. Mudzakkar muannats dan mufrad musanna jama'. Nih, contohnya yang ini. Kalau lihat dari yang pertama, at-thalibu mudzakkar. Tapi dari aspek mufrad dia mufrad. Jalisun mudzakkar dan juga mufrad. Itu maksudnya. Jadi dua bentuk dia. Ya, cekannya. At-thalibatu jalisatun, dia mufrad muannas, jalisatun mufrad muannas, gitu kan? Kemudian at-thalibani jalisani, dia ya mudzakkar musanna. Di sini mudzakkar musanna. At-thalibatani jalisatani, dia muannas ya musanna, muannas musanna. Jadi sama-sama muannas, sama-sama musanna dua. Kemudian juga ini jamak, at-tulab mudzakkar. Ya, dan juga
jamak. Ya, dekannya. Jalisuda muzakkar dan jamak. Nah, jadi muzakkar jamak dengan muzakkar jamak. Begini, at-thalibatu jalisatun, at-thalibatu muannas dan dia jamak, jalisatun dia muannas dan sekali juga jamak. Jadi sesuai. Jadi tidak boleh jadikannya ya, jika dua unsur itu harus terpenuhi, harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, jumlah Anda salah. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu katanya persesuaian-persesuaian seperti ini. Kalau mungkin kalau wajibnya Anda sudah bisa memahami, tapi persesuaian sering lupa. Kenapa sering lupa orang Indonesia? Karena terbiasa dengan bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia itu tidak ada unsur masalah mutobakoh gitu antara subjek dan predikat. Jadi otak kita sudah terbiasa tanpa berpikir tentang mutobakohnya gitu loh. Ya, ayah tidur, ibu tidur, anak-anak tidur. Jadi kata tidur itu nggak berubah, kita nggak berpikir gitu. Ya, tidak lantas disebut misalnya ayah tidur, ibu tidurah, anak-anak tidurun misalnya. Seperti kayak bahasa Arab, tidak gitu. Nah, itu karena kita di bahasa ibu kita seperti itu sehingga kadang-kadang kita lupa. Oleh karena itu saya ingatkan, jadi ketika Anda berhadapan dengan bahasa Arab, tinggalkan konsep bahasa Indonesia, Anda ingat konsep bahasa Arab harus mengingat unsur-unsur seperti ini. Ingat yang wajibnya, ya baik mubtada dan khabar, dan ingat mutobakohnya dalam hal masalah apa. Kalau itu selalu ingat, nanti insya Allah jumlah yang kamu buat itu betul, gitu. Jumlah yang kamu buat itu akan betul, ya. Dan ini pun juga konsep ini bisa menjadi patokan Anda. Jadi kalau Anda ingin membuat jumlah, coba Anda perhatikan, Anda analisis, ya Anda koreksi. Anda tinjau dari coba mubtada'nya ma'rifah atau nakirah betul. Oh, udah ma'rifah betul. Oh, kemudian di sininya khobarnya bagaimana? Apakah khobarnya nakirah atau ma'rifah? Nakirah betul, ma'rifah juga betul. Kemudian juga baca marfu, sama-sama marfu. Oh iya, sudah dibaca dengan sama marfu. Itu yang wajib. Kemudian lihat mutabaqah. Mutabaqahnya gimana? Ya, lihat ikannya. Isim yang pertama apakah mudzakkar muannas? Kalau mudzakkar, khobarnya mudzakkar atau muannas. Jadi Anda bisa lihat. Gitu. Begitu juga yang mufrad musanna jamak. Ya. Oh, di sini kan isim yang pertama yang mubtada'nya bentuknya apa? Musanna. Khobarnya juga harus bikin musanna, misalnya seperti itu. Jadi Anda konsep ini harus tertanam di pikiran Anda untuk melihat jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar tapi dengan pola isim plus isim. Jadi harus penuhi. Kalau ini tidak terpenuhi, jumlah Anda akan salah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, di sini ada istilah yang disebut dengan akil goirul akil. Akil itu maksudnya orang yang berakal, seperti kayak tolib. Tolib itu kan orang ya. Orang itu kan berakal ya. Orang itu pasti berakal. Kemudian benda itu disebut tidak berakal. Goirul akil. Nah, goirul akil ini disebut ada yang katakan kullu jam'in mu'annas. Kullu jam'in mu'annas. Setiap jamak itu mu'annas. Jadi semua benda yang ada di sekitar keliling kita, ketika kita buat jamak, itu nanti jatuhnya mu'annas. Ya, jatuhnya mu'annas. Kita lihat sini contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Al-qalamu rakhisun, mudzakkar sama. Ketika mufrad ini sama, al-ghurfatu nadifatun, al-kitabu jadidun. Enggak ada perbedaan. Ya, sama dengan yang akil tadi. Ya, yang akil ini sama. Begitu juga yang musanna, al-qalamani rakhisani, al-ghurfatani nadifatani, al-kitabani jadidani. Ini juga sama, enggak ada problema dengan masalah yang akil. Nah, yang jadi masalah itu yang berbeda itu ketika masuk ke jamaknya. Masuk ke jamaknya. Ya, kalau akil itu sama-sama jamak ya. Akil itu sama-sama jamak. Konsepnya atulab jamak, jalisun jamak, tolibat jamak, dengan jalisat juga jamak. Ya, jamak-jamak mudzakkar atau jamak dekannya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya. Kalau dia akil, al-aqlam. Ini dekan al-aqlam jamak dari kolam. Nah, ini jatuhnya mu'annas. Ya. Sementara kalau al-qalamu rakhisun kan mudzakkar nih. Al-qalamu rakhisun mudzakkar. Al-qalamani rakhisun juga mudzakkar. Tapi ketika Anda bikin jamak al-aqlam, jadi aqlam itu jatuhnya mu'annas. Anda harus membuat khobarnya dari bentuk nih dua cara. Pakai bentuk mufrad mu'annas atau pakai bentuk jamak mu'annas salim. Nah, jadi seperti itu. Jadi Anda pakai bentuk makanya jamak ini. Anda lihat sini jamaknya. Aqlam,
Ya, dia jamak muannas. Sementara rangkaian khobarnya Anda bisa membentuk dari mufrad muannas. Pakai mufrad, tapi yang muannasnya gitu. Rohis ini kan mufrad. Nadifah juga mufrad, tapi yang muannasnya. Mufrad muannas jadi rohis. Jadi al-aqlamu rohisotun. Ya, kan? Atau al-aqlamu rohisotun. Jadi rohisut itu Anda menggunakan pakai jamak muannas salim. Seperti kayak jamak muannas salim seperti kayak wanita ini atau libat jalisatun kayak gitu. Ya, pakai jamak yang muannas salim. Jadi Anda boleh pilih ya, boleh al-aqlamu rohisotun betul atau al-aqlamu rohisotun. Misalnya Alkitab tadi, Alkitabu jadidun, Alkitabani jadidani, ketika dijamakkan al-kutub, al-kutubnya jadi muannas. Makanya khobarnya harus dibikin muannas juga. Mufrad muannas jadidatun, al-kutubu jadidatun atau al-kutubu jadidatun. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi ini perbedaan jamak yang ghairul akil dengan jamak yang akil. Jadi kalau akil mas tetap nggak ada masalah. Tapi yang ghairul akil ini patokannya ini. Kullu jam'in mu'annas. Setiap jamak itu jatuhnya mu'annas. Ya. Setiap jamak patutnya mu'annas. Ya, nah, inilah rangkaian jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar dengan pola isim plus isim. Ya, baik. Ada beberapa menit lagi. Nanti saya mohon diri dulu sebentar untuk untuk keluar, untuk saya mendapat sebentar. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, Nanti tolong kawan siapa nih yang ntar untuk menjelaskan kawan Anda yang yang teman yang belum paham. Ya. Jadi mahasiswa yang sudah punya latar belakang, sudah memahami konsep ini, nanti kalaupun memang ada kesulitan, nanti ketika saya gabung kembali, saya akan menjelaskannya. Ya. Tapi sebelum saya minta izin untuk keluar, tapi sebelum izin keluar, saya ada orang yang ingin bertanya, silakan kalau ingin bertanya. Halo? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Kalau kata mufrad digabung sama jamak taksir itu boleh nggak, Ustaz? Mufrad? Ditambah jamak taksir digabung. Kalau mubtada'nya mufrad, khobarnya jamak taksir nggak boleh. Kan sama mufrad dengan jamak nggak bisa. Oh iya. Ya. Jadi kalau mubtada'nya mufrad, khobarnya juga mufrad. Kalau mubtada'nya jamak, mujamak taksir, ya mujamak mudzakkar salim, ini penting jamak dengan jamak. Mujamak taksir ya jamak taksir juga. Kalau jamak taksir jadi masalah. Misalnya mubtada'nya jamak taksir, khobarnya jamak mudzakkar salim nggak jadi masalah. Yang penting sama-sama jamak gitu. Ya. Sama-sama jamak. Berarti harus sama Ustaz. Ya. Seperti misalnya atulab, ini kan tulabnya, Anda lihat. Tulab ini kan jamak taksir. Ya. Kata tulab ini jamak taksir. Sementara jalisun pakai jamak mudzakkar salim. Ya, nggak apa-apa, itu bebas. Yang penting jamak dengan jamak. Kalau yang akil ya. Mau dua-duanya jamak taksir nggak apa-apa juga. Mau dua-duanya jamak mudzakkar salim juga nggak apa-apa juga. Bebas, gitu kan? Di sini kalau Anda pakai kan, misalnya di sini al muslimuna, nah jalisuna, itu nggak apa-apa juga sama-sama, ya kan ya. Yang penting dia sama-sama ya sama-sama jamak, tapi unsur muannas mudzakarnya harus benar ya. Jangan di sini jamak mudzakkar, di sini jamak muannas, salah. Tetap konsep muannas mudzakarnya tadi harus terpenuhi. Ya, konsep muannas mudzakarnya harus terpenuhi juga gitu. Ya, muslim kan mudzakkar, jalisun mudzakkar, muslimun jamak, jalisun mudzakkar. Mujamak taksir, yang mudzakkar salim nggak ada masalah, tidak ada bedanya. Yang penting sama-sama jamak. Beda kalau yang ghairul akil tadi ya. Ini yang ghairul akil jamak tapi dia jatuhnya muannas. Ya, makanya al-aqlam dia bukan jamak tapi jatuhnya muannas. Makanya di sini khobarnya pakai rohisotun. Jadi Anda ingat nih, kalau ghairul akil konsepnya adalah kalau dibikin jamak muannas, jatuhnya jamak muannas, tapi khobarnya Anda bisa pakai mufrad muannas atau jamak muannas salim. Ini konsepnya gini aja. Oh, ini aklam benda. Oh, berarti kalau bikin khobarnya harus dibuat dalam bentuk mufrad muannas atau pakai jamak muannas salim. Gitu kan? Apa saja? Ya, apa saja bikinnya? Al-abwab, babun, al-abwab. Gitu kan? Oh, abwab dia kata benda.
dibuat jamak berarti mu'annas. Nah, udah bikin khobarnya mufrad mu'annas gitu. Mufrad mu'annas apa? Artikannya seperti misalnya kalau mufrad mu'annas artikan jamilatun. Nah, gitu kan? Jamilatun. Mau pakai jamak mu'annas salim ya, al-abwabu jamilatun. Nah, gitu. Gitu aja mudah. Ya, jadi itu yang perlu Anda ingat itu. Ya. Yang penting ini jangan dilupakan, nggak boleh dilupakan. Jadi kalau lupa baca ulang lagi, kalau lupa baca ulang, nggak boleh dilupakan. Sebab kalau Anda lupa nanti ketika Anda ingin membuat jumlah, ini kamu nggak berdasarkan konsep ini gitu. Itu masalahnya. Anda berdasarkan, tapi ini harus ditanamkan, melekat ke dalam pikiran Anda sehingga ketika Anda membuat jumlah pakai konsep ini. Sehingga jumlah Anda pasti betul. Tapi kalau Anda lepas dari pemahaman konsep ini, bisa jadi betul, bisa jadi salah. Gitu kan? Tapi kalau Anda berdasarkan ini, memahami berdasarkan ini, insya Allah jumlah ismi Anda akan betul. Ya, jadi konsep ini dipahami. Ya, konsep ini dipahami. Ini di buku juga ada. Baik, udah mungkin ya, sudah ditunggu, kan? Saya mohon izin dulu ya, kan ya. Ini nanti saya kembali lagi sebentar, ya. Saya lihat meeting dulu sebentar ya. Silakan Anda berkomunikasi dengan kawan Anda yang siapa ini kawan yang dari alumni pondok yang sudah latar belakang berkenaan masalah yang mudah. Ini masih simpel ya, karena isim dengan isim. Saya mohon diri dulu sebentar ya. Nanti saya gabung lagi.